Halo adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat dan semangat belajar tentunya. Senang sekali Kak Toga bisa hadir kembali dalam video pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas materi grafik fungsi trigonometri. Adik-adik, sebelum membahas lebih jauh, mari kita ingat kembali nilai perbandingan trigonometri pada beberapa sudut. Dalam hal ini kakak hanya ambil beberapa sudut ya adik-adik. Kakak ambil 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 dan 360 derajat. Nilai perbandingannya ada di sini ya adik-adik. Sebelum menggambarkan grafik fungsi trigonometri, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah sumbu koordinatnya adik-adik. Pada sumbu X kita isi dengan sudut-sudut tadi adik-adik, diletakkan secara proporsional dengan jarak yang sama ya adik-adik. Ini 0 ke 90 derajat, 90 ke 180, kemudian 270 dan 360 ini jaraknya harus sama ya adik-adik. Nah, kemudian pada sumbu Y kita tulis dengan 1 ya, dari 0 ke 1, kemudian 0 dengan minus 1 jaraknya juga harus sama. Boleh juga ditambah dengan 2, 3, dan seterusnya dengan jarak yang sama pula. Nah, adik-adik langsung saja kita mulai dengan menggambar grafik fungsi sinus atau nanti disebut sebagai grafik dasar dari fungsi sinus. Nah, kakak mulai dengan memindahkan nilai perbandingan trigonometri pada tabel ini adik-adik. Kakak mulai dari 0. Sinus 0 itu nilainya 0 adik-adik. Jadi di 0 ini tidak kemana-mana, tidak naik, tidak juga turun. Jadi posisi grafiknya nanti tetap di titik 0. Kemudian untuk 90 derajat nilai sinusnya adalah 1. Maka untuk 90 kakak kasih titik-titik yang tingginya sampai di 1 adik-adik di sini ya. Jadi nanti grafiknya akan ke sini. Kemudian 180 kembali di 0 adik-adik di sini. Tidak ke atas, tidak juga ke bawah. Kemudian 270 nilainya minus 1, berarti 270 ini kakak kasih titik-titik sejauh minus 1 yang ke bawah. Jadi nanti kurvanya akan sebawah ini adik-adik. Kemudian 360 sinusnya kembali 0. Nah, kalau sudah adik-adik, maka kakak gambarkan grafiknya. Kakak kasih warna yang merah saja ya adik-adik. Nah, kita gambarkan. Dikasih gambar garis melengkung ya adik-adik, bukan garis lurus ya, karena grafik fungsi trigonometri itu tidak berbentuk garis lurus. Jadi kakak buat garis lengkung seperti ini, melengkung. Kemudian dari sini kan ke sini lagi adik-adik, melengkung lagi. Nah, jadi dia berbentuk sebuah bukit. Kemudian ini melengkung lagi ke sini, kemudian ini tadi ke sini adik-adik. Nah, ini dia adik-adik. Jadi kita sekarang dapatkan grafik dasar fungsi sinus. Nah, nanti fungsi yang ini, grafik ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sinus X. Ini nanti disebut sebagai grafik dasar dari fungsi sinus. Nah, adik-adik, sebelum lebih jauh kita boleh perhatikan sifat-sifat dari grafik fungsi sinus. Nah, grafik fungsi sinus itu bermulai dari 0 tetap di 0, kemudian naik sampai di 90 derajat. Jadi, sinus X itu mengalami nilai tertinggi 1 pada saat sudutnya 90 derajat. Kemudian kembali ke 0, turun sampai titik terendahnya adalah minus 1, terjadi pada sudut 270 derajat, kemudian kembali ke 0 ya. Jadi grafik fungsi sinus dia menyentuh sumbu X pada 3 titik, yaitu 0, 180 dan 360. Nah, nilai tertinggi ini yang boleh dicapainya ini nanti disebut sebagai amplitudo. Maka kakak tuliskan di sini namanya amplitudo ya adik-adik. Amplitudo dari fungsi sinus X ini adalah 1 karena nilai tertingginya adalah 1. Nah, amplitudo ini sama dengan nilai maksimumnya ya. Jadi nilai maksimumnya adalah minus 1. Kemudian nilai minimumnya adalah negatif dari nilai maksimumnya atau negatif dari amplitudonya. Kalau nilai maksimumnya adalah 1, maka nilai minimumnya adalah
minus 1. Nah, kemudian ada namanya periode adik-adik. Periode itu adalah sudut terjauh yang akan menghasilkan satu buah gelombang atau satu buah bukit dan satu buah lembah. Atau nanti kapan fungsi itu akan kembali ke posisi semula untuk kembali mengulangi dari posisi awal. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, dari posisi awal kan seperti ini adik-adik, dia naik membentuk bukit, ini membentuk lembah, nanti ini akan membentuk bukit lagi, berarti pada posisi 360 dia akan mulai mengulangi grafik awalnya. Maka dari 0 sampai 360 derajat inilah yang disebut sebagai satu periode. Maka periodenya adalah 360 dikurang 0 adalah 360 derajat. Maka inilah sifat-sifat dari grafik fungsi sinus X ya. Nah, kalau sudah paham adik-adik, mari kita coba gambarkan grafik fungsi dasar pada kosinus. Kita pindahkan nilai perbandingan trigonometri pada tabel kosinus ini adik-adik ya. Kita mulai pada 0 derajat, kosinus 0 nilainya 1, jadi kosinus 0 kita kasih garis putus-putus setinggi 1, maka startnya dari sini adik-adik. Kemudian pada 90 derajat nilainya 0, jadi di sini adik-adik, di sini ya. Kemudian kakak kasih grafiknya begini. Kemudian di 180 nilainya adalah minus 1, berarti ke bawah adik-adik. Sejauh minus 1, berarti kakak kasih garis lengkung lagi. Kemudian 270 kembali ke 0 di sini, berarti kakak tarik lagi garis lengkung ke bawah, ke atas. Kemudian 360 nilainya 1, berarti ini kakak kasih setinggi 1. Nah, kakak gambarkan garis lengkungnya, maka kakak dapat bahwa grafik fungsi kosinus itu bentuknya seperti ini adik-adik. Beda ya dengan sinus ya. Kalau sinus tadi dimulai dari 0 ke atas, kalau kosinus dimulai dari 1 kemudian ke bawah. Terus kemudian nanti akan naik lagi di 360 derajat. Nah, di sini adik-adik dia kembali lagi ke posisi awal tadi. Maka boleh kita lihat periodenya pasti 360 sama dengan si sinus tadi. Maka yang ini, grafik ini Y sama dengan cos X adik-adik. Nah, kalau begitu amplitudonya berapa? Amplitudonya adalah jarak tertinggi yang bisa dicapai oleh kurva ya. Dalam hal ini tertingginya kan 1 ya, maka amplitudonya adalah 1. Nah, ini juga adalah nilai maksimumnya. Kalau begitu berapa nilai minimumnya adik-adik? Ya, nilai minimum itu adalah minus dari nilai maksimum. Berarti nilai minimumnya adalah minus 1. Kemudian periodenya berapa adik-adik? Ya, periodenya adalah 360 derajat. Karena pada posisi 360 kurvanya kembali ke posisi awal. Ya, oke adik-adik, sekarang adik-adik pasti bisa menggambarkan fungsi tangen ya. Oke, kita sama-sama gambar ya adik-adik. Tangen 0 itu nilainya 0, jadi di sini tidak kemana-mana. Kemudian tangen 90 itu tak terhingga ke atas ya. Jadi kita kasih garis seperti ini adik-adik, karena tak terhingga itu kita tak tahu pastinya berapa nilainya, maka kita kasih garis seperti ini. Maka 0 menuju tak hingga, maka kakak kasih lengkung begini. Nah, ke atas terus, tidak menyentuh garis tak hingganya ya. Nah, kemudian adik-adik di 180 derajat kembali ke 0, di 180 derajat kembali ke 0, kemudian 270 kembali tak terhingga, maka kakak buat lagi di sini garis putus-putus tak terhingga ya. Nah, maka kita gambarkan adik-adik di sini ke sini. Nah, kemudian ini ke atas lagi tak terhingga tadi. Nah, terus yang terakhir di 360 dia kembali ke 0. Nah, maka dari sini lagi adik-adik, kalau ini teruskan datangnya dari sini lagi. Nah, 360 derajat. Ya. Nah, adik-adik perhatikan tidak kepada fungsi tangen kapan dia kembali ke posisi ini lagi. Di mana kira-kira? Di sini ya adik-adik. Ini dengan ini kan sama ya. Nah, jadi dapat kita tentukan adik-adik bahwa
periode pada tangen itu sampai di sini adik-adik. Ini kembali lagi ke sini, nah sampai di sini. Nah di posisi ini dia sudah kembali ke kurva awal lagi. Maka periodenya adalah 180 derajat. 180 dikurang 0 adalah 180 derajat. Dengan nilai tertinggi yang bisa dicapainya adalah tak terhingga. Maka ini juga adalah nilai maksimumnya. Dengan demikian maka kita dapat nilai minimum dari fungsi Y sama dengan tangen X itu adalah minus dari nilai maksimumnya, yaitu minus tak hingga. Ini adalah kurva dari fungsi Y sama dengan tangen X. Nah adik-adik, itulah grafik fungsi dasar dari trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen. Masing-masing sudah kita tentukan karakteristiknya. Nah, lalu bagaimana menggunakan fungsi dasar trigonometri ini, grafik dasar trigonometri ini dalam menentukan grafik dari fungsi trigonometri yang bukan grafik dasar. Nah, begini caranya adik-adik, kita ke contoh soal supaya bisa paham ya adik-adik. Nah, di sini sudah kakak sediakan contoh soal. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 sin X. Sin X itu yang ini. 2 kali dari yang ini adik-adik. Ya. Nah, kemudian nanti tentukan berapa amplitudonya, periode, nilai maksimum, dan nilai minimumnya. Langkah pertama adik-adik untuk menggambarkan grafik ini, kita pinjam dulu grafik fungsi dasar. Karena yang akan kita gambar adalah 2 sin X, maka kita pinjam grafik fungsi dasar sin X. Kakak pindahkan ke sini ya adik-adik. Nah, ini tadi seperti ini. Ini nilai 90, 180, 270 dan 360. Nah, di 270 nilainya minus 1. Ini. Nah, kakak gambarkan ini 0 ya adik-adik. Ini adalah grafik dasar dari fungsi sinus ya adik-adik. Nah, sekarang kita kasih tanda dulu. Yang ini adalah yang merah ya adik-adik, Y sama dengan sin X. Nah, sementara kita disuruh menggambar 2 sin X. Ya, 2 sin X berarti grafik itu kita kali 2 adik-adik. Yang sin X ini kita kali 2. Maka kita buat, kakak kasih warna berbeda ya adik-adik. Nah, pada 0 ini kan nilainya 0. Kalau kita kali 2 kan nilainya tetap 0 ya adik-adik. Ya, maka kurvanya tetap di sini. Nah, pada 90 derajat nilainya kan 1. Nah, 1 ini kalau kita kali 2 berarti menjadi 2 ya adik-adik, maka tingginya menjadi di sini. Nah, paham ya adik-adik? Nilai 0 tadi nilainya kan 0. Pada sudut 0 nilainya adalah 0. Maka 0 kalau kita kali 2 kan tetap 0. Nah, 90, sinus 90 kan nilainya 1. Ini 1. Kalau kita kali 2 maka jadi 2 adik-adik. Ya, 180 nilainya kan 0. Kalau kita kali 2 tetap di 0. Minus 1 di sini. Pada 270 kan nilainya minus 1. Kalau kita kali 2 berarti kan jadi minus 2 adik-adik. Nah, kan jadi di sini. Nah, 360 nilainya 0. 0 dikali 2 tetap 0. Maka kalau kita gambar jadi seperti ini adik-adik. Kurvanya melengkung. Kembali ke 0. Ke bawah sampai minus 2. Kemudian kembali ke 0. Nah, inilah grafik fungsi Y sama dengan 2 sinus X. Nah, kita analisa adik-adik. Tadi kan kita punya Y sama dengan sinus X. Tingginya 1, paling rendahnya minus 1, periodenya 360, amplitudonya 1. Nah, apa yang berubah jika sinus X ini kita kali 2? Periodenya tetap tidak berubah. Yang berubah adalah tingginya ya adik-adik. Nah, kita dapat kesimpulan adik-adik. Apabila fungsi trigonometrinya kita kali, dalam hal ini kita kali 2, maka amplitudonya jadi 2 kali yang awal. Ini kan tadi amplitudonya 1 ya adik-adik. Sekarang kita dapat bahwa amplitudonya sudah 2. Jadi yang ini amplitudonya ya adik-adik. Jadi 2. Kemudian berarti nilai maksimumnya berapa adik-adik? Ya, sama 2 juga. Adik-adik, nilai maksimumnya adalah 2. Berarti nilai minimumnya adalah minus
2. Nah, periodenya berapa adik-adik? Periodenya tidak berubah, tetap 360 derajat. Jadi, apabila fungsi trigonometrinya kita kali dengan bilangan lebih besar dari 1, maka yang berubah adalah amplitudonya menjadi lebih besar. Kalau kita kali dengan bilangan yang lebih kecil dari 1, maka amplitudonya akan menjadi lebih kecil. Jadi kalau fungsi trigonometrinya kita kali, maka yang berubah hanya amplitudonya, ya adik-adik. Periode tidak mengalami perubahan. Bisa dipahami ya adik-adik. Baik adik-adik, kalau sudah paham kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada soal, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan cos 2X. Kemudian tentukan berapakah amplitudo, periode, nilai maksimum, dan nilai minimumnya. Nah, adik-adik, perhatikan bedanya dengan contoh soal yang pertama tadi. Pada soal yang pertama tadi, yang dikali 2 adalah sinusnya, trigonometrinya. Sementara yang di sini yang dikali 2 adalah sudutnya, si X-nya. Nah, bagaimana perbedaannya? Mari kita selesaikan untuk melihat apa perbedaannya. Nah, adik-adik, karena kita akan menggambarkan cos 2X, maka kakak pinjam dulu grafik dasar cos tadi. Yang ini ya, grafiknya yang adik-adik. Mulai dari 1, kemudian terus ke bawah sampai kembali lagi ke 1 pada 360 derajat. Nah, kakak gambarkan. Ini di 0 nilainya 1, 90, 0, 180 nilainya adalah minus 1 di sini. Nah, kemudian di 360 kembali lagi ke 1 ya adik-adik. Nah, kalau kakak gambarkan seperti ini. Nah, lengkung ke bawah, naik lagi, kemudian kembali ke 360 derajat. Nah, sekarang ini adalah grafik dari kurva Y sama dengan cos X. Dalam hal ini masih grafik dasar dari cos X. Kemudian kita akan gambarkan cos 2X. Artinya setiap sudut ini akan kita kali 2 adik-adik. Ya. Nah, berapa hasilnya? Mari kita gambarkan. Kakak pakai warna hitam ya adik-adik supaya biru saja. 0 berarti 2 kali 0 tetap 0. Kosinus 0 nilainya tetap 1. Jadi startnya tetap dari sini adik-adik. Nah, 90 2 kali 90 adalah 180. 180 kosinus 180 dia minus 1 ya adik-adik. Kita periksa kembali, kosinus 180 dia adalah minus 1. Berarti di 90 karena sudah dikali 2, nilainya dia jadi ke bawah adik-adik. Nilainya jadi ke minus 1 di sini. Ya. Kemudian 180 kali 2 360. 360 nilainya adalah 1. Maka di 180 nilainya sudah ke atas. Nah, adik-adik ya, 270 kali 2 540. 540 sudah lewat dari 360, berarti 540 kurang 360 jadi 180. Jadi di 270 ini kembali lagi ke 180. 180 nilainya minus 1 adik-adik, nilainya minus 1. Jadi kemari nilainya di sini. Nah, kemudian 360 kali 2 720. 720 dikurang 360 karena sudah lewat 360. 720 dikurang 360 tetap 360. Berarti kita lihat sudut 360 1 ya. Adik-adik, berarti di 360 ini nilainya tetap 1. Nah, berarti dari sini nggak langsung ke 0 adik-adik. Dari sini turun ke sini. Berarti di tengah-tengah ini dia kembali ke 0. Dalam hal ini 45. 2 kali 45 kan 90. 90 itu nilainya 0. Berarti kakak gambarkannya begini adik-adik. Ini lengkung ke bawah dulu, baru ini ke paling bawah ke sini. Kemudian kan kita menuju ke sini adik-adik. Berarti ke tengahnya ini dulu. Lengkung, baru lengkung lagi. Nah, adik-adik perhatikan nggak? Bahwa di posisi 180 dia kembali lagi ke posisi awal. Berarti periodenya tidak 360 lagi adik-adik, tapi 180. Nah, ini kita teruskan lagi.
Ini kan harus kemari adik-adik, berarti di pertengahan ini dia lengkung ke bawah sini. Nah, ini lengkung lagi ke bawah. Nah, ini kan ke atas lagi, berarti di pertengahannya ini lengkung lagi. Berarti ini lengkung lagi ke atas. Nah, artinya adik-adik, kalau di awal tadi grafiknya hanya sampai di sini ya adik-adik. Nah, sekarang jadi ada dua. Nah, yang awal kan yang merah ini dari satu kembali lagi ke satu. Nah, yang biru sekarang yang baru dari satu kembali lagi ke satu, turun lagi kembali lagi ke satu. Berarti dia sampai ke nilai tertingginya satu itu ada terjadi dua kali adik-adik. Berarti dari sini bisa kita ambil bahwa amplitudonya nilai tertingginya tetap satu ya adik-adik. Berarti nilai maksimumnya juga tetap satu. Maka nilai minimumnya adalah minus 1 karena nilai terendahnya adalah minus 1. Nah, yang berubah apa adik-adik? Yang berubah adalah periodenya. Kalau tadi periodenya itu di 360 derajat, sekarang periodenya di 180 adik-adik. Ya, 180 derajat. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudutnya sudah kita kali 2. Artinya, kalau sudutnya kita kali sekian adik-adik, maka periodenya akan dibagi oleh pengali sudutnya. Maka periodenya yang tadinya 360 derajat, sekarang jadi dibagi 2 adik-adik. Maka periodenya menjadi 180 derajat. Jadi kesimpulannya adik-adik, apabila sudutnya dikali, maka periodenya akan berubah. Amplitudo, nilai maksimum, dan nilai minimumnya tidak berubah. Beda kalau tadi trigonometrinya dikalikan, maka yang berubah adalah amplitudonya, nilai maksimum dan nilai minimumnya juga ikut berubah. Sementara periodenya tidak mengalami perubahan. Oke ya adik-adik, kalau sudah paham di situ kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal, gambarkanlah grafik fungsi Y sama dengan sinus X dikurang 30. Bedanya apa adik-adik? Kalau dengan soal-soal tadi, ini trigonometrinya tidak dikalikan, sudutnya juga tidak dikalikan, tapi mengalami pengurangan. Nah, apabila sudutnya mengalami pengurangan, bagaimana karakteristik dari fungsi trigonometri yang dibentuknya? Ya, nah kita pinjam lagi karena dia menggunakan grafik fungsi sinus, kita pinjam lagi fungsi sinus yang tadi adik-adik. Yang ini ya, yang ini. Ya, diingat betul karakteristiknya. Nah, ini nilai tertingginya adalah tadinya 1 ya. Ini adalah minus 1. Maka kakak gambarkan lagi. Di 0, dia tetap 0, 90 sampai ke 1. 180 kembali ke 0, 270 ke min 1, kemudian 360 kembali ke 0. Nah, seperti ini. Ini lengkung lagi ke bawah, kemudian lengkung lagi ke atas. Ini adalah grafik dari Y sama dengan sinus X, ya. Nah, sekarang setiap sudut kita mengalami pengurangan 30 derajat. Nah, kalau sudutnya mengalami 30 derajat, menyelesaikannya seperti ini adik-adik. Yang ini kita ambil X kurang 30 ini, kita buat sama dengan 0. Maka X sama dengan 0, kita hilangkan saja. Negatif 30 pindah menjadi positif 30. Nah, artinya setiap sudut ini jadi bertambah 30. Ya, kalau bertambah 30 berarti ke kanan ya adik-adik kita ambil ya, 0 bertambah 30 jadi 60 ya adik-adik, kakak ambil di sini 60 ya. Oke, kenapa bertambah? Karena gini maksudnya adik-adik, supaya 0 kembali maka sudutnya harus 30 ya, 30 dikurang 30 kan 0, ini 30 ya adik-adik. Nah, berarti supaya ketemu lagi posisi 0 ini, berarti X-nya harus kita tambahi 30 semua. Berarti 0 ditambah 30, 30 dikurang 30 ada 0 ya. Jadi kakak kasih yang berwarna hijau ya adik-adik supaya kelihatan. Ini. Kemudian 90 tambah 30 berarti 120. Di sini adik-adik 120. Nah, 120 ini 120 kurang 30 kan 90. Nilai tertingginya adalah 1 di sini adik-adik. Ya. 180 tambah 30, 210. Di 210 kurang 30 kan 180, posisinya kembali ke 0.
Kemudian 270 tambah 30, di sini kakak buat 300. Di 300 nilainya itu adalah minus 1 di sini. Kemudian 360 ditambah 30, maka menjadi kakak tambahi 390. Di 390 kembali ke 0. Maka kakak gambarkan tadi di sini yang baru, kemudian ke sini. Kakak tarik garis, lengkung, kemudian kemari. Lengkung lagi, kemudian ke sini. Lengkung lagi. Ini ya, lengkung, kemudian lengkung sampai ke 360 derajat. Jadi kelihatan perbedaannya ya adik-adik. Nah, ini yang baru ini sekarang, ini adalah grafik dari Y sama dengan sinus X dikurang 30. Jadi artinya adik-adik, kurvanya hanya bergeser 30 ke sebelah kanan. Tinggi tidak berubah, periode tidak berubah. Jadi kesimpulannya adik-adik, apabila sudutnya mengalami pengurangan, maka kita menggeser grafiknya ke kanan. Kalau kurang, jadi bergeser ke kanan. Adik-adik, berarti kalau bertambah, dia bergeser ke kiri. Ingat, kalau sudutnya berkurang, kita hanya menggeser kurvanya, tidak mengubah amplitudo dan periodenya. Nilai maksimum dan minimumnya juga tidak berkurang. Kalau sudutnya bertambah, maka kita geser kurvanya ke kanan. Ya. Nah, ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 4 adik-adik. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 cos X tambah 30. Karena yang digunakan adalah grafik cos, maka kakak pinjam grafik dasar fungsi cos. Cos tadi grafik dasarnya seperti ini adik-adik, dimulai dari 1 ke bawah, kemudian di 180 nilainya adalah minus 1, kemudian di 270 kembali ke 0, 360 kembali ke 1. Yang ini ya adik-adik. Nah, ini grafik Y sama dengan cos X. Nah, sekarang X-nya bertambah 30. Ingat, kalau bertambah 30 berarti kita menggeser kurvanya ke kiri sejauh 30. Jadi semuanya ini bergeser 30 ke kiri. Ini 0. 0 bergeser 30. Jadi minus 30 ya adik-adik, ke kiri ya. Nah, kemudian 90 bergeser ke kiri sejauh 30. Berarti jadi 60. Di sini yang 90 nilainya 0, yang 30 tadi nilainya adalah 1 ya. 180 bergeser 30 maka menjadi 150. Di 150 tingginya adalah minus 1. Kemudian 270 dikurangi 30 menjadi 240. Nilainya pas 0. 360 dikurangi 30 menjadi 330. Yang ini nilainya adalah 1. Maka kita gambar lagi grafiknya. Dari sini grafiknya adik-adik. Sini ke 60, kemudian ke sini, kemudian ke 240, kemudian ke sini. Nah, ini sekarang adalah grafik dari Y sama dengan cos X ditambah 30. Ya adik-adik. Nah, sekarang tinggal mengalikan 2. Yang hijau ini kita kali 2. Ingat, kalau kita kali, kita hanya mengubah tingginya. Periodenya tidak mengalami perubahan. Maka tinggal kita kali 2 adik-adik. Tingginya saja yang kita ubah. Nah, kalau ini tadi tingginya 1, sekarang jadi tingginya 2. Ini tetap. Yang ini tadinya minus 1, sekarang jadi minus 2. Jadi kemari. Ini tetap. Yang ini tadinya 1 sekarang ke 2, maka kita ambil yang ini kemari ke yang baru ya adik-adik, bukan ke yang merah lagi. Nah, ini ke bawah, kemudian ke 240, kemudian naik lagi ke atas. Nah, inilah grafik dari yang ini kita dapat Y sama dengan 2 cos X ditambah 30. Nah, apa yang berubah adik-adik? Di sini kita dapat amplitudonya berapa? Amplitudonya jadi 2. Berarti ini juga adalah nilai maksimumnya. Nilai minimumnya berapa?
Ya, nilai minimumnya adalah minus 2. Periodenya apakah mengalami perubahan? Tidak. 330 dikurang minus 3, berarti 330 tambah 30, maka periodenya tetap 360 derajat. Nah, kita sampai pada kesimpulan adik-adik. Maka kita simpulkan, jika kakak punya fungsi trigonometri Y sama dengan A sin BX ditambah atau dikurang C, maka tanpa menggambar sebenarnya kakak bisa menentukan amplitudonya. Yang ini itu otomatis menjadi amplitudonya, ya. Juga otomatis menjadi nilai maksimumnya. Oke ya, adik-adik. Nah, kemudian yang di sini B yang di sini, koefisiennya si X ini itu akan mengubah periodenya. Maka periode akan mengalami perubahan. Periodenya tadinya 360, sekarang dibagi dengan si B. Yang ini. Ya, adik-adik. Kemudian yang ini. Apabila di sini bertambah, sudutnya bertambah, maka dia akan bergeser ke kanan. Kalau tambah bergeser ke kiri ya, adik-adik, geser kiri. Nah, kalau dia berkurang, maka dia geser ke kanan. Nah, itulah adik-adik pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas sepanjang materi dalam video ini, adik-adik bisa pahami. Sampai ketemu di video selanjutnya.